Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christian Jaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang uh, ini pertanyaan tentang penanganan kedokteran tentang rokok dan perokok. Dan menurut saya sendiri, bagaimana untuk mengedukasi masyarakat tentang rokok dan perokok. Nah, yang pertama, merokok itu merupakan aktivitas yang berdampak merugikan bagi individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat, kemudian di lingkungannya. Sebab rokok itu terkandung 4.000 jenis bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lain-lainnya, yang dapat menyebabkan kanker, beracun bagi tubuh lainnya. Dan kemudian merokok juga merupakan hal bagi sebagian besar orang yang bisa menjadi hidupnya lebih semangat. Gitu. Kemudian tapi mereka tidak tahu sebenarnya bahaya merokok untuk kesehatan itu, karena rokok sendiri memiliki banyak resiko, yaitu seperti penyakit paru-paru. Nah, efek perokok ini dia paling pertama merusak organnya itu adalah paru-paru. Kemudian seperti penyakit impotensi dan reproduksi, karena kimia yang beracun itu mengurangi produksi sperma pada pria. Kemudian yang ketiga ada penyakit lambung. Nah, karena dengan hisap rokok aktivitas otot di bawah kerongkongan semakin meningkat. Kemudian otot pernafasan bagian bawah akan secara melemah dan sehingga proses pencernaan menjadi terhambat. Yang keempat adalah resiko stroke, yaitu rokok aktif dapat menderita stroke karena efek samping rokok menyebabkan kemalamannya pembuluh darah. Nah, untuk edukasinya untuk kepada masyarakat, yaitu cara berhenti merokok yaitu dengan cara berhenti seketika dan tidak sama sekali untuk menyentuhkan rokok, itu efek yang paling beraktif. Kemudian ada juga untuk kurangi secara bertahap. Nah, untuk edukasi ke masyarakat tentang rokok, yaitu kita menjelaskan tentang bahaya-bahaya rokok seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian untuk perokok sendiri, kita edukasi dengan tips berhenti merokok dan cara memotivasi mereka untuk membulatkan tekadnya untuk berhenti merokok. Kemudian kita suruh orang yang perokok itu berolahraga secara teratur, terus minta dukungan keluarga dan sahabat. Terus pasien juga harus mengenali situasi di mana dia paling sering merokok, dan ataupun yaitu tadi dia bisa mengurangi pengurangan jumlah rokok secara bertahap hingga dia tidak merokok sama sekali. Kemudian dia bisa konsultasi di dokter ataupun tenaga medis seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Tanjung Anggraini dengan NIM 2021 1880040. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 2 terkait keluarga berencana. Nah, keluarga berencana sendiri dalam pandangan medis adalah suatu tindakan yang membantu seseorang maupun pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diharapkan, mengatur interval atau jarak di antara kelahiran, mengontrol waktu pada saat kelahiran yang berhubungan dengan usia suami ataupun istri, dan menentukan jumlah anak. Nah, kalau dilihat dari segi medis, keluarga berencana ini memiliki banyak keuntungan, termasuk kesehatan fisik juga mental dari setiap keluarga sendiri. Yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko aborsi, menurunkan kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi. Nah, menurut pandangan Islam, hukum keluarga berencana ini ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Untuk yang tidak diperbolehkan itu terdapat dalam sebuah hadis. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, para ulama memiliki pandangan bahwa hukum keluarga berencana menurut Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Nah, untuk hukum keluarga berencana yang diperbolehkan oleh Islam, hal ini berbeda tujuan. Untuk kesehatan, membatasi kelahiran demi kesehatan tentu bisa berefek kepada seseorang ataupun istri atau ibu. Nah, di mana jika terjadi kehamilan dapat mengganggu kesehatan rahim dan juga berdampak pada aspek-aspek organ tubuh lainnya, tapi jangan sampai membatasi kelahiran. Itu disebabkan karena alasan ekonomi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar.
terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Nah, jika dilihat dari dua tujuan tersebut, maka hukum keluarga berencana menurut Islam menjadi haram jika orientasinya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan, tetapi bisa diperbolehkan jika memang berorientasi kepada kesehatan dan juga kesejahteraan ibu. Nah, pada soal yang B itu jelaskan ini dalilnya, kenapa pro dan kontra. Nah, seperti yang dalam Islam tadi, untuk pro-nya itu karena akan diperbolehkan jika KB itu untuk menjaga kesehatan ibu, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Nah, kalau kontranya terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud yang dimana tujuannya itu untuk membatasi kelahiran, untuk tidak memiliki keturunan yang banyak, atau seperti membunuh anaknya sendiri. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Mariantini dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 2021 1880023. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu akhir-akhir ini sedang ngetren orang yang melakukan operasi plastik di mana-mana. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya yang tinggi. Apalagi dunia kedokteran menyediakan berbagai fasilitas untuk itu, jadi wajarlah. Yang A, bagaimana perspektif kedokteran tentang operasi plastik ini? Jelaskan. Yang B, bagaimana pandangan Islam tentang operasi plastik? Jelaskan dengan dalil. B, operasi plastik adalah operasi khusus yang dilakukan oleh ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat agar dapat berfungsi secara normal. Pelaksanaan operasi plastik ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat. Hukumnya adalah boleh. Dalilnya adalah kisah sahabat Urfujah bin Asad radhiyallahu anhu yang menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya. Padahal emas sendiri diharamkan bagi laki-laki. Sesuai hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud, yang berarti hidungnya terkena senjata pada saat peristiwa perang Al-Qulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap orang-orang yang tubuhnya sempurna agar kelihatan lebih menarik. Islam sama sekali tidak mengizinkan operasi plastik dengan maksud mengubah wajah dan tubuh. Operasi plastik sama saja dengan menghina dan menolak apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Sesuai Quran surat An-Nisa yang berarti, dan akan aku syaitan sudah mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran surat An-Nisa ayat 119. Nah, jadi untuk kamu yang masih sering insecure, yuk lihatlah seberapa sempurnanya ciptaan Allah yang melekat pada diri kita. Sesuai dengan dalil Quran surat At-Tin ayat 4 yang berarti, sesungguhnya kami telah menciptakan makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab tentang transplantasi organ, apa itu transplantasi organ, kemudian kapan diperbolehkan untuk melakukan transplantasi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan transplantasi. Nah, transplantasi sendiri itu dia adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari tubuh ke tubuh lainnya, atau dari suatu bagian ke bagian tubuh yang sama. Kemudian transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ lain yang masih berfungsi dari pendonor. Kemudian organ-organ yang dapat ditransplantasikan seperti jantung, ginjal, hati, paru, pankreas, dan organ muskuloskeletal. Kemudian ada cangkok kornea, cangkok kulit, katup jantung, saraf, dan pembuluh darah. Nah, seperti itu. Kemudian kapan transplantasi dapat dilakukan? Transplantasi dapat dilakukan untuk mengganti organ yang sedang sakit ataupun yang rusak dengan organ yang masih sehat. Kemudian transplantasi tidak selalu diperlukan, tergantung pada indikasi transplantasi tersebut. Ada beberapa kasus di mana hanya satu bagian yang perlu dilakukan untuk transplantasi. Oleh karena itu, anggota keluarga yang cocok secara genetik dapat mendonorkan sebagian transplantasi organ tersebut. Jika mayoritas organ tersebut berasal dari organ orang yang meninggal yang tidak terkait, menurut United Network Organ Sharing, pada transplantasi dapat dilakukan. Sedangkan untuk organ-organ yang lain tergantung kerusakan dan indikasi-indikasinya yang dapat dilakukan transplantasi ataupun tidak dapat dilakukan transplantasi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Fitri Santi dengan NIM 2021 Di sini saya akan menjawab soal WSIK, yaitu dengan nomor soal 5. Dalam perkembangan rekayasa genetika modern adalah ditemukannya program bayi tabung dan juga ditemukan program cloning. A. Jelaskan pengertian bayi tabung dalam perspektif kedokteran dan jelaskan pula proses pembuahannya sehingga menjadi janin lewat program bayi tabung ini. B. Bagaimana hukum bayi tabung menurut pandangan Islam? Jadi saya akan menjawab soal yang 5A terlebih dahulu. Jelaskan pengertian bayi tabung dalam perspektif kedokteran. Tahun 1978, program bayi tabung yang diprakarsai oleh Dr. Robert Edwards dan Dr. Patrick Steptoe telah berhasil dengan lahirnya bayi perempuan bernama Louise Brown, yang merupakan bayi tabung pertama di dunia pada tanggal 25 Juli 1978 di Rumah Sakit Oldham General Hospital, Inggris. Kemudian tahun 1988 di Indonesia, bayi tabung pertama bernama Nugroho Karyanto lahir pada tanggal 2 Mei 1988 di Rumah Sakit Ana dan Bersalin Harapan Kita Jakarta oleh tim dokter dipimpin oleh Prof. Dr. Sudraji Sumapraja. Kemudian saya akan menjelaskan pula proses pembuahannya sehingga menjadi janin lewat program bayi tabung ini. Jadi prosesnya ini secara sederhana, bayi tabung bisa dipahami sebagai sebuah proses dilakukan dengan cara menggabungkannya sel telur dan sel sperma di luar tubuh. Sel telur yang diambil dari salon ibu kemudian dibuahi dan setelahnya akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehamilan pada wanita. Kehamilan yang terjadi pada proses ini diawali dengan sel telur yang dibuahi oleh sperma di luar tubuh, yaitu di dalam sebuah tabung. Biasanya prosedur ini baru bisa dilakukan calon ibu sudah melakukan banyak cara, misalnya mengonsumsi obat-obatan hingga tindakan bedah. Tetapi tetap tidak bisa mengatasi masalah ketidaksuburan ini. Pertama, pembuahan di luar rahim ibu dilakukan di dalam laboratorium berteknologi tinggi untuk mengawinkan sperma dan sel telur. Dilakukan di dalam sebuah cawan khusus yang berisi medium tertentu. Pada awalnya, petugas dari laboratorium akan meminta sperma dari calon ayah yang nantinya akan digunakan untuk membuahinya. Nantinya akan dipilih sperma yang terbaik agar proses memasukkan sperma tersebut langsung ke dalam rahim ibu. Ketiga, agar proses kehamilan bisa berjalan lebih lancar. Kedua, setelah mendapatkan sperma yang dibutuhkan, kemudian dicuci dan diperiksa di laboratorium. Biasanya setelah sperma dipastikan baik, terlebih dahulu dicoba melalui inseminasi, yaitu proses memasukkan sperma tersebut langsung ke dalam rahim ibu. Ketiga, setelah 3-5 hari setelah pengambilan sel telur, proses dilanjutkan dengan inkubasi untuk memantau terjadinya pembuahan normal hingga membentuk embrio. Nah, jika pembuahan berhasil, maka embrio akan kembali ditanamkan ke dalam rahim ibu. Setelah itu calon ibu akan menjadi proses hamil seperti perempuan pada umumnya. Kemudian saya akan menjawab yang 5B, yaitu hukum bayi tabung menurut Islam. Jadi bayi tabung itu diperbolehkan atau mubah jika sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Bayi tabung diharamkan itu jika sperma dan ovum tidak berasal dari pasangan yang tidak sah. Kemudian penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan yang dititipkan dari rahim perempuan lain. Kemudian bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia. Kemudian mafsadah bayi tabung sistem donor jauh lebih besar. Alhasil sebagai berikut. Yang pertama itu percampuran nasab. Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab karena ada kaitan dengan kemahraman. Kemudian bayi tabung sistem donor pada hakikatnya sama dengan zina karena terjadi pencampuran sperma dengan ovarium tanpa perkawinan yang sah. Kemudian anak hasil bayi tabung sistem donor yang percampuran nasab terselubung dan sangat dirahasiakan. Donor adalah lebih jelek dari anak adopsi yang umumnya diketahui asal nasab. Kemudian mengacaukan hukum Islam, siapa wali putri nasib sudah kabur. Kemudian nasab sudah kabur. Kemudian menyulitkan hukum Islam untuk menentukan hak dan dalam pewarisan. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.